Sobat Soteria, saat ini kembali kita bersama-sama akan belajar tentang bentuk-bentuk luka batin. Waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bentuk luka batin yang disebut dengan psikosis atau sakit jiwa dan neurosis atau gangguan jiwa. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang bentuk yang ketiga, yaitu yang disebut dengan praneurosis. Dari semua bentuk yang ada, bentuk praneurosis adalah yang paling ringan dari semuanya. Pada tahap praneurosis, orang yang mengalami trauma masa lalu atau luka batin mengalami frustrasi. Dia marah terhadap dunianya, merasa dirinya berdosa dan bersalah, hidup dalam ketegangan dan ketakutan atau cemas. Tetapi orang praneurosis masih mempunyai keinginan atau usaha untuk mengatasi rintangan-rintangannya. Namun jika usahanya terus-menerus mengalami kegagalan, orang frustrasi bisa meningkat menjadi atau masuk kepada tahap neurosis. Praneurosis merupakan tingkat yang paling ringan dari gangguan jiwa. Penderita masih hidup di dalam realita dan menjalani kehidupan sebagai orang normal. Hanya ada sedikit gangguan dalam jiwanya yang menghambat dirinya untuk dapat berkembang secara optimal. Ada kemungkinan, 4 kemungkinan gangguan yang dialami oleh penderita praneurosis. Yang pertama adalah gangguan perasaan. Apa saja gangguan perasaan yang dialami? Yang pertama adalah rasa cemas atau gelisah. Jadi orang yang mengalami cemas atau gelisah biasanya perasaannya tidak menentu. Suka panik dan takut tanpa mengetahui apa yang ditakutkan dan tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah dan mencemaskan itu. Gejala orang yang menjadi korban rasa gelisah itu biasanya terlihat pada kaki dan tangan yang mudah berkeringat. Kemudian detak jantung yang berdenyut lebih cepat. Kadang kepalanya suka pening, suka mengeluh sukar tidur, pikiran kacau, dan perasaan tidak menentu dan mudah marah. Kemudian yang berikut adalah gangguan perasaan dalam bentuk iri hati. Seringkali orang iri hati terhadap kebahagiaan atau keberhasilan orang lain. Nah, sebetulnya perasaan iri hati ini bukan karena kebusukan hatinya seperti yang biasa disangka oleh orang. Akan tetapi sebetulnya karena dia sendiri tidak merasakan kebahagiaan, keberhasilan di dalam hidupnya. Sehingga menimbulkan ada perasaan iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Kemudian perasaan yang suka terganggu itu adalah rasa sedih, ya. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang hidupnya itu tidak pernah merasa bergembira, ya. Air mukanya selalu membayangkan kesedihan, walaupun dia itu sebetulnya orang yang mampu, yang berpotensi, orang yang dihargai, ya. Tapi dia perasaannya itu terganggu, ya. Kemudian dia tidak tahan mendengar cerita-cerita yang menyedihkan, yang menyinggung perasaan, emosinya mudah tergugah, kemudian bisa menangis terseduh-seduh, tidak bisa ditahan. Kemudian gangguan yang berikut itu adalah orang tersebut memiliki rasa rendah diri atau minder dan hilangnya kepercayaan kepada diri sendiri. Nah, perasaan rendah diri ini menyebabkan orang merasa malu, ya, takut, merasa tidak aman di dalam pergaulan dan lekas tersinggung. Karena itu kemungkinan orang ini akan menjauhi pergaulan dengan orang lain. Dan kemudian
dia itu menyadari bahwa dia tidak berani mengemukakan pendapat. Karena apa? Karena takut salah, ya. Tidak berani bertindak atau mengambil satu inisiatif. Karena apa? Takut tidak diterima oleh orang lain dan takut ditolak oleh orang lain. Nah, semua ini disebabkan karena apa? Dia berpikir bahwa dirinya tidak berharga dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan lama-kelamaan akan hilang kepercayaan kepada dirinya. Dan selanjutnya dia juga akan kurang percaya kepada orang lain. Dan kemudian orang ini akan apa? Lekas marah atau sedih hati, menjadi apatis dan pesimis. Nah, tapi satu sisi Bapak Ibu Saudara bahwa di pihak lain rasa rendah diri juga bisa menyebabkan seseorang menjadi apa? Sombong ya. Jadi berlagak hebat, gagah-gagahan, tapi sebetulnya untuk menutupi rasa rendah dirinya. Sehingga kadang-kadang orang seperti ini dia itu mudah untuk bisa mengkritik orang lain, merasa super ya, kecenderungan untuk mau menang sendiri, keras kepala, dan tingkah lakunya mungkin akan kelihatan jadi wah sombong sekali ya. Dan dalam pergaulan kadang menjadi kaku dan kurang disenangi oleh teman-temannya karena mudah tersinggung dan tidak banyak ikut aktif di dalam pergaulan. Yang berikut adalah gangguan perasaan yang disebut dengan fobia. Ya, itu rasa takut yang tidak sehat dan tidak wajar, yang secara objektif bukan merupakan sumber kerugian atau yang harus ditakutkan, ya, atau bahaya, ya, misalnya takut pada alam terbuka, ya, takut melihat darah, takut pada kegelapan, atau takut melihat cacing, tikus, kecoa, dan lain sebagainya. Ya, nah rasa takut yang tidak sehat menghambat hidup seseorang dan mudah menjadi korban apa? Ejekan dan tertawaan orang lain. Nah selain itu, rasa takut dapat membuatnya menjadi orang yang sangat pasif dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia malas melakukan kegiatan hidup sehari-hari dan tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Nah, kemudian gangguan perasaan yang berikut adalah selalu merasa hidup di dalam penderitaan. Ya, ada orang yang hidupnya selalu merasa menderita. Ya, jadi hidupnya itu selalu apa? Banyak mengeluh dan mengemukakan hal-hal yang negatif. Jadi memandang hidup ini dari sisi gelapnya saja, ya. Di matanya itu tidak ada hal yang baik atau yang ideal, ya. Semua serba kurang, serba tidak sempurna. Kemanapun dia pergi dia membawa apa? Wajah sedih, berita susah, dan kabar buruk. Nah, kalau menemukan hal yang baik, dia selalu bisa menemukan segi negatifnya. Jadi dia tidak pernah dapat merasa puas. Kemudian gangguan perasaan yang berikut adalah rasa bersalah ya. Kalau kita lihat sebetulnya perasaan bersalah itu kan reaksi yang wajar dari apa? Dosa yang telah dilakukan. Tapi kalau kita lihat ini adalah memang cara Roh Kudus untuk menegur seseorang bahwa dia telah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Nah, perasaan bersalah itu sebetulnya sehat dan normal ya, merupakan satu cara atau satu proses penyucian dari Tuhan. Nah, ketika kita menyadari kekurangan kita, kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan ini kita harus tunduk kepada Allah. Dan kita perlu membersihkan perasaan bersalah dengan pengakuan dosa. Ya, jadi perasaan bersalah itu merupakan hal yang wajar. Tapi itu bisa menjadi tidak wajar kalau kita merasa bersalah terhadap situasi atau keadaan yang seharusnya tidak perlu merasa bersalah. Misalnya selalu merasa diri kotor, terus merasa berdosa, bersalah, walaupun sudah minta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Kemudian gangguan perasaan yang berikut itu adalah rasa tertolak. Ya, jadi penderita luka batin
cenderung memiliki perasaan tertolak yang besar. Dia berpikir tidak seorang pun mau menerimanya begitu saja. Nah, rasa tertolak itu rasa takut tertolak membuat dia berusaha sedapat mungkin untuk bisa diterima dan dihargai oleh orang lain. Dia berusaha bertindak sempurna atau sesempurna mungkin. Kalau gagal, dia menjadi gelisah dan menyalahkan diri sendiri. Nah, rasa tertolak yang terus-menerus dialami akan membuatnya menjadi putus asa. Dia merasa tidak berharga dan menganggap hidup yang ini tidak berarti lagi. Dan itu bisa membuat seseorang itu kepada keputusan untuk mengakhiri hidup. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, beberapa gangguan perasaan yang dialami oleh seseorang yang mengalami luka batin atau trauma pada masa lalunya. Gangguan-gangguan yang berikut itu ada beberapa hal yang lain seperti gangguan tingkah laku, ya, gangguan fisik dan sebagainya yang akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya.